Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahda. Amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, berjumpa kembali. Seraya memanjatkan segenap puja dan puji kita ke hadirat ilahi Rabbi, yang mana pada saat ini alhamdulillah sudah kita disempurnakan nikmat kita dengan iman Islam, dan disempurnakan kita dengan nikmat hidayah. Salawat salam terlimpah kepada junjungan kita Habibana Al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semesta Iktibar TV dimanapun berada, para sahabat muda, para sahabat yang berkarya, insya Allah berhasil guna, berprestasi senantiasa, sudah hadir di tengah-tengah kita, sahabat kita yang mengawali hidup pikuk sejak kelahiran sampai besar, sampai pernah mondok pesantren karena takut orang tua, karena takut abahnya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir saudara kita Sofyan, orang yang sudah hijrah dan sudah beberapa tahun ini merasakan nikmatnya hidayah, bersama dengan orang-orang yang dakwah, bersama dengan orang-orang yang senantiasa berkiprah berjihad di jalan Allah. Beliau senantiasa mengajak, menunjukkan, membawa kepada seluruh manusia bahwa saya kotor secara penampilan, insya Allah saya sedang berbenah secara batiniah dan ketakwaan. Supaya tidak berlama-lama, kita akan sapa dulu sahabat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Sehat? Baik. Kang Sofyan dari mana ini? Saya Sofyan asli dari Luliang Bogor. Luliang ya? Asal di Cemplang. Cemplang itu, Cemplang kampung Jawa itu ya? Cibungbulang. Cibungbulang. Baik, lanjut saja untuk memperkenalkan dulu mungkin awal-awalnya Kang. Assalamualaikum, saya Sofyan. Alhamdulillah ya, mungkin hari ini saya ini bisa duduk di sini karena dengan nikmat Allah yang sangat besar. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah karena Allah ini masih saya hidayah yang sangat besar. Karena dulu mungkin saya ini hinalah di pandangan manusia, apalagi di pandangan Allah SWT. Alhamdulillah ya, mungkin dulu saya dipandang manusia bagaimana kayak gimana, tapi alhamdulillah sekarang Allah muliakan dengan asbabnya saya bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah. Allah buktikan kepada saya bahwa saya ini benar-benar, karena tidak ada orang yang untuk sungguh-sungguh tapi dia tidak istiqomah. Karena susah buat istiqomah itu. Ya cuman yang satunya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, bangun tengah malam, berdoa kita diistiqomahkan. Karena kalau tidak istiqomah itu rugi dunia, apalagi di akhirat. Nah, dulu mungkin saya sebelum kenal kayak gini, kenal hijrah lah, dakwah lah. Sebelum hijrah gitu ya? Ya, sebelum hijrah. Nah, tahun berapa mulai hijrah Kang? saya baru 2019 kemarin. Baru berdua tahun, tapi langsung ngejos kayaknya ya? Ya, mungkin Oh. Ini ngejus juga karena semua teman-teman, kawan-kawan yang Diberikan besar, semangat ya. terus lingkungan juga ya. Iya. Sebelum menemukan lingkungan yang ini yang membuat Kang Sofyan betah, membuat Kang Sofyan sedikit, Masya Allah, ingin berbagi cerita dengan teman-teman betapa awalnya dulu, seperti apa Kang Sofyan kehidupan di jalanan, sampai pernah koma, sampai pernah dikejar-kejar, dan lama di mana, mungkin bisa di-share dan diceritakan. Mungkin
awalnya saya sebelum hijrah ini saya dulu lama di Lampung. Dulu lama di daerah Lampung, mana kan? di Tanjung Karang. Nah dulu itu saya emang sering, Itu ngegeng juga. ya di jalanan lah, di jalanan ngamen, nyablon, Bandel. bandel lah, minum-minuman, main narkoba. Nah kalau maksud itu hampir tiap hari lah, gak bisa ini lah Nggak bisa tiap hidup, hari, ya nggak bisa bisa hidup tanpa maksiat lah dulu. Bahkan dulu itu buat kebaikan itu buat kita bikin baik itu susah. Karena Iya. lingkungan dan sekat-sekatnya juga banyak. Bikin lingkungan juga. Tapi alhamdulillah ya Berapa tahun di Lampung kan sebelum ke sana? ada 3 tahun lah, 3 tahun lebih lah. 3 tahunan. Dan sebelum di Lampung mungkin di Bogor di mana? Di Bogor di kampus IPB dulu di Di rute itu ya? Topi, ya. Taman Topi. Teman-teman yang mungkin sudah lama dan banyak hijrah juga banyak sekarang. Ya, Banyak sudah. alhamdulillah. Sekarang bahkan saya ini di daerah Luyang ini anak-anak pang juga ya. Saya bikin kajian tiap hari Selasa sama hari Jumat. Namanya? Jadi kajian ya kalau ini mah kajian zaman now lah. Jadi Zaman now. ya Bisa juga Ya. ya, zaman now. mungkin target saya ini sekarang ini bagaimana anak-anak jalanan itu bisa taat kepada Allah lah. Sedikit lah, memang susah karena dulu juga saya buat mengistiqomahkan diri ini pelan-pelan, Iya, iya. dengan sabar. Nggak, ngomong-ngomong awal untuk menggambarkan diri dengan seperti ini dari kapan kan? Saya Ini penuh badan, kebujur-bujur ya badannya. nah, Awalnya dari kapan tahu? Umur berapa tahun? Mulai 2008 Agama. 2008 2008. Iya, Berarti udah 12 tahunan. Iya. Usia Akang Sofian waktu itu waktu umur 17-an lah. 17 tahun. Ya, 17 tahunan lah. Hmm. Ya awalnya juga saya bikin tato ini ya karena lingkungan juga, karena alkohol lah. Maksud saya lingkungan di kampung apa lingkungan di jalan ya? Ya lingkungan di jalan lah. Lingkungan di jalan. Ya, lingkungan di jalan. Bukannya Akang pernah pesantren juga? Iya dulu Waktu pesantren belum ada kamar sedikit. belum ada belum. Pesantren di mana waktu itu? Waktu itu pesantren satu di Sukabumi. Di Sukabumi itu dapat 1 tahun kabur. Terus Kenapa kabur? Karena nggak betah. ya nggak betah lah. Terus Siapa yang nyuruh Akang pesantren? Pilihan sendiri atau siapa mungkin? keluarga Keluarga. juga. Cuman Terus kalau Akang nggak pesantren diapain? Berarti Akang keluarga agamis ya? Iya. Sampai tahu gitu Akang ya mungkin pesantren kan? kalau dari keluarga saya ini yang paling bandel ini saya. Cuman alhamdulillah setelah saya hijrah ini keluarga saya memberikan keadaan lah. Punya tuh pasti ada Karena sebelum. saya juga nggak mau lah sampai keadaan yang sekarang ini berbalik lagi kayak yang dulu. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi posisi dulu nih di tengah-tengah keluarga, lembaran-lembaran apa atau kisah-kisah apa yang mengawali sampai Sofian berontak dan mau keluar dari rumah, terus kemudian terjun dan menjadi seseorang yang dilihat liar gitu. Awalnya apa? Kenapa? Ya kalau awalnya sih memang kitanya susah lah, kita yang nakal lah. Rasa diatur. Rasa diatur. Ya kalau orang tua mana ada sih orang tua yang pilih anaknya nakal lah, ya kan? Nah, Sejahat-jahatnya gamer Kita sih nggak nyalakan keluarga kan, rata-rata kan kebanyakan orang-orang ini yang di jalan itu nyalakan ke keluarga. Padahal mah bukan salah keluarga, tapi salah kita sendiri. Kenapa kita bisa kayak gini? Jadi ya dulu itu kita ini kita diri masing-masing lah, ke diri kita sendiri. Awalnya di mana? Awalnya ya memang ke bawah teman-teman juga. Lingkungan tetap kan, juga, faktor ya. Tapi faktor lingkungan. kalau kita balik lagi ke diri kita, kalau kita mau sungguh-sungguh pasti semua juga bisa. Apalagi kalau kita niat sungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah mudahkan. Ya, oke. Karena perjalanan ini memang perjalanan ada sebelumnya, Ya. gitu kan. Sekarang kan Akang setelah merasakan nikmatnya hidayah. Mungkin waktu itu juga untuk menggambarkan untuk hidup ikut bersama keluarga baik-baik juga susah kan? Susah. Waktu itu ya. Jangankan buat kumpul lah, kadang-kadang kita yang ngindar. Keluar rumah dan mulai terjun ke jalanan itu pada saat itu anak-anak SD atau sudah SMP waktu itu? Waktu itu SMP.
SMP kelas berapaan? Ya pas berhenti sekolah lah, berhenti sekolah langsung. Berarti sekolah itu kelas 3-an. Ya. Oh. Ya. Karena pada saat SMP sempat pesantren tadi itu. Ya, itu Oh. dulu sekolah sampai pesantren. Sekolah SMP itu sambil pesantren. Nah, dulu. Yang sampai Sukabumi Ya. kemana-mana. Berarti otomatis diantar lah sama keluarga mah, kebutuhan atau kasih sayang mah cukup dari Ya, keluarga cukup mah lah, ya. ya cukup. Sampai bisa pesantren jauh karena Nah, tidak mungkin juga keurus pesantrennya kalau keluarga tidak ada perhatian. Berarti bukan korban broken home ini pemirsa, tapi ya memang berawal dari lingkungan dan keinginan untuk ya. mungkin melihat dunia luar supaya wah gitu kan, apa yang Ya dilihat, memang apa yang dilihat waktu itu Kang Sofyan, sampai Akang mau nyicip-nyicip terus kelihatan pergaulan, terus melihat teman-teman, mungkin teman-teman di kampung atau teman-teman di sekolah yang mulai ngajak Akang bandel teman-teman di kampung. di kampung. Iya di kampung, emang di kampungan itu dulu banyak anak pang. Oh. Jadi saya itu awalnya ikut nongkrong keasikan, jadi ke bawah-bawah sampai Orang tua marah. marah. Ya Kenapa Akang berani gitu melabrak aturan, atau orang tuanya udah tidak ada, atau mungkin ada siapa yang tadinya ditakutin kemudian Akang jadi berani gara-gara mungkin apa si abahnya ini Ya, apa ya. siapa yang membuat Akang takut dan membuat Akang merasa lost control gara-gara siapa itu? pertama ya kakek saya, terus abang-abang saya. Awalnya Ya, kontrol terus. kontrol terus. Saat abang udah meninggal, lepas kantor ada. Lepas kontrol di sana. Itu pas SMP, beres SMP. Ya, SMP itu. Nah, dari SMP langsung ke jalan 2019 baru hijrah. Berapa lama itu Akang di jalan? Dari 2008 itu 2008 lah, sampai 2019. Iya. 11 tahun berarti. 11 tahun. Itu jarang itu pulang itu kadang setahun baru pulang, 7 bulan baru pulang gitu. Pengalaman terindahnya apa kan selama nakal di luar itu? Ya, Cewek yang banyak atau apa? ya memang sih kalau kita dari jalanan itu kebebasan milik kita lah. Kesenangan juga. Nah, kesenangan juga milik kita, mau apa juga kan kita bebas lah. Cewek tinggal ini cewek, ya, minum tinggal minum kan, nggak ada yang larang lah, kebebasan. Jadi selama di jalan itu yang saya punya itu kebebasan. Kebebasan. Nah, ya, Senang juga. ya senang. Tapi ya kalau dipikir sih nggak ada ujungnya juga. Iya kalau Ya, sekarang. iya. Ya, ini dulu berpikir berproses yang 11 tahun itu. Kemudian sampai ke tingkat mana akan misalkan ikut aktif jualan gitu ngebede atau nggak usah nggak sampai kalau ke situ. Ya, paling dulu obat di Roxy, zaman di Roxy. Obat-obatan. Iya 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 iya. Iya. Ya dulu saya sempat 2 kali masuk penjara. Sempat masuk penjara tahun berapa? 2010 sama 2016. Kemarin keluar 2017. Berapa tahunan itu? Yang pertama 1 tahun, yang kedua 1,5 tahun. Jadi proses pertama lulusan pondok pesantren Ya. benar-benar 4 tahun. Iya. Kemudian lulusan pondok pesantren lapas 2 kali, Iya, 2 setahun. Iya. Masya Allah, ijazahnya udah 3 berarti ya. Udah komplit lah. Ya, alhamdulillah mungkin dari hidupan itu semua mungkin bisa jadi lebih baik lagi lah buat Insya Allah, jadi insya Allah. pelajaran lah buat Ya saya. kita ngajak ngobrol, cerita tentang Akang apa namanya perjalanan ke mana-mana itu kan, sampai kalau sekarang oke bicara Akang pasti banyak yang mengajak karena ingin semua dan sahabat-sahabatnya pasti baik ya. Iya. Di umur 2016 pernah masuk penjara. Itu di mana? Di penjara di Bogor atau di luar? Di Bogor, di Pondok Rajek. Di Pondok Rajek di kabupaten. Iya, di kabupaten. Yang pertama di Pondok Rajek juga. Iya, di Pondok Rajek juga sama. Berarti lulusan itu nggak disebut bandel itu kok udah pulang balik. Ya, kalau dibilang di kampung sih udah kecap lah. Udah wah itu mah bahkan ada teman saya itu yang dari kampung itu kamu jangan main sama si Sopian itu katanya, nanti kamu kebawa-bawa Sariono. Sarieun. Kalau belang badan ini dari umur waktu itu dan udah mulai belang. Kalau mah kata di muka ini 2017 lah.
pas keluar napas itu napas yang itu, kedua. nah baru bikin. Itu kenapa itu? Enggak nyaah, enggak sayang. Ya karena alkohol lah. Pengaruh itu ya. Iya. Dan merasa gagah, Iya, keren atau karena gimana sih? melihat teman-teman juga kita, tato di muka teman-teman bagus juga tuh kan, pengen ah. Jadi emang sih kadang kepikiran, karena dulu pernah saya bawa teman itu ke rumah yang tatonya di muka. Nah orang tua saya bilang, awas kamu kalau ditato di muka jangan pulang. Nah kadang saya itu pikir-pikir dulu waktu pas mau tato di muka itu, saya pikir-pikir, cuman berhubung saya kena alkohol, kena obat-obatan, nah nggak sadar lah pokoknya. Kapita udah ada, pas mau pasang nggak kontrol, dipasang lah jadi. Iya, bahkan dulu saya Dibawa dari mana waktu itu? waktu itu bikin di Lampung sama di Yang Karawang. lagi 4 tahun itu. Ya, Di Lampung cerita-cerita apa saja yang membuat mungkin Kang Sofian banyak terkesan, atau ketemu siapa-siapa yang membawa Kang sampai ke tingkat agak baikan, atau mungkin ketemu dengan seseorang ustadz atau seorang jemaah atau seorang sahabat yang membawa Kang baik. ya dulu sih awalnya emang Awal masuk Lampung itu di mana ceritanya? ya ada teman dari Lampung kan, dari Teman tongkrongan di Bogor nih, tongkrongan tapi dari aslinya Karawang. Karawang. Dia main ke Karawang, nah saya temenin di situ. Nah saya diajak ke Lampung sama dia di tempat. Apa ceritanya? Kok bisa jauh-jauh ke Lampung? Kan di sini juga sama aja ngamen, ngapain dia jauh-jauh? Ya, Karena mungkin peluangnya. Ya kalau kata saya sih cari pergaulan yang luas lah. Oh iya, Ya, mungkin ya. cari akses, Cari pengalaman juga. memperluas pergaulan. Ya, pengalaman juga, cari pengalaman, cari cerita-cerita lah. Di sana Ya. dengan pengalaman. Nah, cari pengalaman lah. Emang secara pendapatan juga beda? Apa sama aja? Kalau pendapatan sih ya sama aja. Sama Ya, aja. sama aja. Cuman Ya plus minus badan ya. cuman kalau di sana kita kan itu, jadi teman-teman juga pada sama kayak keluarga lah. Jadi kita itu dari pang ini memang kalau satu tongkrongan itu sama satu keluarga. Jadi ada semacam pepatah begini, kalau kita sedang di negara orang, sedikit itu malah kuat. Karena apa? Kita sedang merasa sama-sama merantau. Kalau tidak saling dukung dengan teman, mau dengan siapa ya? Mungkin itu yang membuat kisah sampai 3 tahun 4 tahun di sana itu, karena mungkin kekeluargaan itu faktor saling dukung, saling bela meskipun dalam keadaan Ya, keburukan. jadi susah senang bersama lah. Jadi mungkin suatu saat juga nanti saya akan ke Lampung. Kalau sudah hari ini saya ajak teman juga dari Lampung untuk ikut sama saya. Dulu kan Indra. Dulu mungkin yang dulu maksud sama saya itu ingin saya ajak bareng-bareng lagi sama saya gitu. Bahkan alhamdulillah buah juga dari Bogor kan ada Street Hijrah kan. Alhamdulillah udah pada inilah pelan-pelan lah. Ya memang sih kita di jalanan boleh, tapi jangan lupa sama perintah Allah lah. Pengennya gitu. Iya, kan di jalan kan, Cita-cita. di jalan ini kan dipandang masyarakat ini sebelah mata lah. Sampah lah, Sampah ya, sampah lah. Tapi kalau kita ibadah, Nah, malah bercahaya. Iya. Tadi ada omongan apa tadi Akang? Saya kadang-kadang suka nyari sama orang yang bersih. Gimana? Nah, dulu saya waktu sholat ada yang bilang sama saya, itu masalah tato gimana, ya kan? Masalah tato gimana? Sah apa enggak? Saya bilang ya kalau saya sih sah apa enggaknya saya jalanin. Yang penting saya udah ngejalanin, itu yang terima yang enggaknya setelah Allah SWT kata saya. Nah kan saya iri bang, kata saya kan, iri bang sama abang nih yang gak punya tato, kata saya kan. Dia kan itu cuman transit tuh, dia kan cuman Hampir. ke kamar mandi. Oh, ke masjid Ke deh. kamar mandi, saya beres sholat itu, dia ngobrol lah sama saya. Nanya masalah tato. Iya. Itu kamu tatoan sholat emang sah nggak Iya, gitu? bahkan saya bilang, malah saya iri sama abang ini bang. Yang bersih. Yang bersih abang ini kan nggak punya tato bang, malah saya iri sama yang nggak punya tato, kata saya. Kenapa iri, kata dia kan? Karena yang nggak punya tato itu kalau sholat itu lebih sempurna, kata saya. Lebih bersih. Dibandingkan sama saya yang badannya kotor, kata saya. Tapi saya berusaha bang, bagaimana
agar saya ini bisa Melaksanakan aja lah. melaksanakannya. Bahkan Sesuai terima Allah ini. bahkan ada yang tato ini saya lebih semangat bang, kata saya. Makanya abang Bersih begitu. bersih gitu jangan putus asa untuk beribadah bang, kata saya. Alhamdulillah dia langsung ambil wudhu langsung sholat dia. Bersih itu. Iya. Nah, awalnya nanyain. Iya awalnya nanyain. Terus pernah waktu masuk masjid sampai dicurigain sama marbot itu ceritanya karena melihat kayak gini, model kayak foto Ya gini. mungkin memang dulu saya nggak pernah sholat lah dulu. Dia ceritanya di mana, di kampung apa di rantauan orang itu yang sampai di Kebotan tuh tukang marbot? Di kampung. Oh di kampung. Ceritanya gimana itu? Jadi memang bahkan saya ini dulu 1 tahun ini bahkan bertahun-tahun lah saya nggak sholat, belum pernah ke masjid itulah, belum pernah saya ke masjid itulah. Nah mungkin marbot itu aneh kali lihat saya ke situ. Dan belum hijrah waktu itu kan? Masih, belum. Itu Masih ayangnya kita malah. masih pengen niat bener aja, niat bener lah. Sugane diterima gitu ya. Pas saya sholat ke situ kan, saya sholat. Itu diumpetin eta kata amanah lain juga Enggak, jadi saya itu minta uang sama orang tua kan. Kalau mau sholat minta uang tuh dikasih 3.000, dikasih 5.000. Saya beli rokok 3.000, 2.000 saya masukin. Pas lama-kelamaan pas saya mau masukin uang itu kok nggak ada, kata saya kan. Korpakna. Iya, kok nggak ada, kata saya. Emang saya di situ udah inilah kok pas saya sholat ini suruh buru-buru sama marbotnya ini. Suruh buru-buru jangan sampai lama-lama. Iya, karena kan Sieunan baru takut ya. Iya, karena mesinnya itu emang sih mesinnya itu kalau udah sholat itu dikunci. Oh, masjid apa ya? Kok langsung dikunci? Apa masjid milik pribadi atau Kayaknya masjid? itu kan milik pribadi. Kayaknya. Oh. Jadi dikunci, udah sholat itu dikunci, setiap udah sholat dikunci. Jadi di pokoknya itu tiap mau tiba ajan dibuka, nanti beres sholat ditutup. Allah, kasihan sama yang ke belakangan ya. Mungkin dia nggak pernah lihat saya sholat di situ kali bertahun-tahun lah. Nah, mungkin dia kaget lihat saya itu kan memang mungkin di kampung nama saya udah jelek ya kan. Nah, saya sholat di situ kan. Memang pemikirannya kan, wah ini orang biasa nggak sholat, kenapa sholat nih, pasti ada maunya nih, kata dia. Oh iya itu awalnya karena biasa tidak. Sekarang mau balik ke masjid nih ada yang diincar nih. Kalau bukan kata amal apalagi mau Iya barang-barang. Emang sih sering hilang, katanya sering hilang. Oh, nah yang dicurigain waktu itu sampai iya. Oh. Pas saya pulang itu memang sudah rame lah di kampung itu. Oh hati-hati tuh, awas tuh, katanya kan. Ya mungkin cerita kepada orang lain lah. Bahwa ada orang suka sholat di situ, orang nggak bener lah. Nah iya. Bahkan saudara saya bilang itu, kamu udah jangan sholat di masjid itu lagi, katanya kan. Emang kenapa, kata saya? Itu takut barang-barang hilang sama kotak amal hilang, ternyalahin. Nah di situ saya berpikir lah, kata saya ini siapa yang bilang, kata saya kan. Siapa yang bilang ini, saya penasaran lah. Waktu itu sempat mau pingin bener, jadi mulai jahat lagi lah. Jadi niat bener. Jadi bahkan saya ini, wah kata saya ini sholat terakhir, kata saya kan. Ini sholat terakhir. Pokoknya saya tahu itu yang ngomongnya kan dong kan. Marbot itu yang bilang, itu otak saya itu udah gelap lah. Oh pokoknya ini sholat terakhir, kata saya kan. Di masjid sepi saya pukulin, kata saya kan. Pas masuk ke masjid, pas sudah sholat isya juga saya itu nggak konsen itu, mikirin dia terus, udah emosi lah. Ya, pas beres sholat itu, selesai. dia pas mau ngunci pintu itu langsung saya pukul itu. Kenapa dia pukul Ya pertama saya pukul pakai sendal, sendal yang gede itu kan, saya pukul sendal, saya tendang, pokoknya saya pukulin lah. Saya langsung kabur, langsung pulang ke jalan lagi, pulang balik ke jalan. Dicari sama orang masjid enggak? Dicari, cuman alhamdulillah sama kepala desa itu kan diurus. Karena saya, ya saya ceritain lah masalah itu,
saya niat benar, kenapa saya dituduh kayak gini-gini, kata saya. Tapi dijawab juga sama Sofian, Iya. katanya saya mukul alasan karena saya sakit hati. Iya. Orang mau benar malah digituin. Iya. Akhirnya menang pasti kan? Ya menang, Oh, benar. alhamdulillah menang. Tapi ya mungkin karena kesungguhan saya untuk benar-benar Allah bantu saya lah. Karena kan kalau kita nggak sungguh-sungguh mungkin Allah Iya. iya. Manjada wajada ya. Iya. Kalau Yahdi Mayasya itu tahun berapa waktu nengelan waktu mau perang tampil dengan itu teh? 2019 itu awal. 2019 ya. Awal. Mm-mm. Awal itu. Itu yang sampai ditolong sama jemaah lalu sampai koma 2 hari di mana? Itu di Lampung. Di Lampung dulu mungkin pertama ya. Belum selesai nih cerita Lampung karena banyak juga serunya. Ya, mungkin dulu Sampai ompong begitu kan jadinya ya. iya, Habis. juga tusukan di paha 2 di Itu rebutan pangkalan apa rebutan Bukan, apa? ya. Mabok. mabok lah gara-gara minum lah itu di situ. Jadi Sarua pada nggak punya ingatan, iya. karena nggak punya ingatan hilang. Kirain Jadi, saya itu memang saya itu cuma berdua. Ternyata pas saya mukul itu rame. Nah, Dikepuk, Bang. ya di situ saya koma tuh, geletak lah di jalan tuh, geletak di jalan itu berdarah lah. Di situ banyak disangka yang mati juga nggak ada Iya. yang nolong waktu itu nggak ada 2 hari. yang mungkin lihat saya penampilan saya kayak gini kan, berdarah mungkin disangkanya bukannya pada kasihan, pada takut lah lihat saya itu mungkin. Bahkan di sana ada polisi, ada masyarakat itu katanya saya geletak itu hampir 20 menit. Nggak lama itu kata tukang minuman itu kan, tempat minuman itu, nggak lama itu ada jamaah katanya turun dari bis, lihat saya langsung dibawa ke rumah sakit. Ada jemaah tabligh. Jemaah tabligh. Masya Allah. Bahkan saya ini belum pernah ketemu sama jamaah yang nolong saya ini. 2 orang itu. Kalau 2 orang 3 orangnya sih saya nggak tahu. Mhm. Yang saya tahu itu kan jamaah, kata dokter ya kan, kata dokter, kata tukang minuman ya kan. Makanya orang-orang yang suka guru juga suka keluar ya. Makanya Coba ke saya rumah sakit tuh. dibawa ke rumah sakit sampai biaya sama dia itu. Makanya pas saya sadar itu kan koma 2 hari Di rumah sakit. di rumah sakit saya. Nggak ada yang nengok, nggak ada yang siapa kayak. Nggak ada. Bahkan pas saya sadar itu kan dokter bilang ini ada bisa keluarga yang dihubungi nggak sama siapa katanya kan, soalnya ini biaya rumah sakit udah habis, ini sampai 2 juta. Oh, dia yang biayain Iya. 20 juta. Saya Dan nanya, itu dok, sudah habis. dok, ini siapa yang bawa saya ke rumah sakit, kata saya. Dokter bilang itu katanya ustadz jamaah katanya, yang pakai imam katanya. Tapi saya udah koma 2 hari itu penasaran lah, masih penasaran kok, mana mungkin ya saya bawa saya jamaah, kata saya kan. Gak lama saya nanya lagi ke tempat kejadian, Ke TKP yang TKP. yang dekat minuman Iya. tadi. Tante, tahu nggak siapa yang bawa saya ke rumah sakit? Kata tante itu jamaah tabligh katanya, turun dari bis lihat kamu geletak berdarah katanya, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah di situ saya berpikir lah, mungkin kalau nggak ada jamaah tabligh walau lah saya ini. Mungkin kalau mungkin nggak ada jamaah tabligh, mungkin saya nggak ada di sini lah walau mas. Oke kan, jadi ada kesempatan buat teman-teman karena ini kita akan upload, kita akan sebarkan video ini. Mungkin akan ada pesan dimanapun dan siapapun jemaah yang pernah menolong akang waktu itu, ada pesan nggak untuk beliau-beliau, barangkali mungkin beliau nanti menyaksikan dan melihat ternyata akang sudah berada dalam kondisi taufik dan sudah nyamper. Ada pesan nggak, rasa apa? Saya tidak maulah saya sendiri kayak gini. Saya pengen teman-teman tuh bareng-bareng sama saya, ikut keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, belajar agama bersama-sama lah. Saya pengen itu sama kawan-kawan semua lah. Oke, itu pesan buat teman-teman yang masih sekarang yang maksudnya pesan kepada ustadz-ustadz tadi yang pernah nolong, Oh ya. yang pernah nolong, karena kan tidak tahu, kan tidak kenal sampai sekarang pun tidak paham. Coba ada mungkin barangkali beliau sedang pada nonton, Ya. ternyata lihat, oh saya udah sehat. Kan saya ini dari awal pas saya kejadian itu sampai sekarang ini saya tidak lepas dari doa.
doa mudah-mudahan saya dipertemukan oleh orang yang nolong saya itu. Saya berdoa tiap malam, setelah saya sholat itu saya berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan orang yang sudah bawa saya ke rumah sakit. Karena Berkat hidayah itulah. ya, berkat itu saya bisa berpikir lah, oh bisa kayak gini lah. Karena mungkin kalau nggak ada kejadian kayak gitu, mungkin saya sekarang lagi di jalan lah, lagi maksiat lah. Masih maksiat, Ya, kalaupun misalkan masih ada kesempatan dan nyawa waktu itu kan. Saya jejak Allah untuk yang menolong saya, mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Karena saya tidak bisa membalas apa-apa, yang mungkin bisa mendoakan saja. Saya kalaupun mereka dan para asatid serta para penolong langsung waktu itu sempat dan bisa menonton atau menyaksikan mungkin rasa terima kasih dan tetap doa untuk antum semua. Mudah-mudahan inilah ladang keikhlasan antum semuanya. Inilah ladang keikhlasan pertolongan antum untuk menolong sesama tanpa pandang bulu. Kalau dilihat dari zahir mungkin siapa juga yang mau peduli sama orang seperti ini yang sudah tergeletak berdarah, mana badan penuh tato lagi dalam kondisi mabuk. Kalau bukan perasaan hati dan malaikat yang suci yang berikan girah untuk menolong sesama, susah untuk bisa kita menolong sesama. Nah itu buah akhlak, kesolehan dan kesucian hati seperti inilah hidayah menurut Pak sampai saat ini Kang Sofyan tetap dalam kondisi iman yang jos. Dengar saya, dengar ini karena ngejosnya iman, karena dihadiahin istri yang luar biasa. Masya Allah, waktu mungkin perubahan dulu sama sekarang ini beda jauh lah. Udah jauh. Mungkin Padahal air wajahnya mah gitu. Cuman perubahannya yang beda lah. Sikap akhlak ya. Dulu itu mungkin saya itu susah buat nyari kerjaan. Bahkan cewek-cewek itu, perempuan itu sieun lah, takut Boro-boro cewek Iya. alias sieun. nyari kerjaan susah. Nyari buat nikah itu susah. Bahkan pas saya ikut kayak gini nih, bahkan pas saya pulang dari Maluku itu 4 bulan, hadiah dari Allah itu banyak. Tapi kalau menurut saya ini bukan hadiah, ini tarbiyah lah buat saya. Untuk supaya lebih baik lagi Iya. ya. Masya Allah. Iya. Ya mungkin perubahannya beda lah, beda jauh lah. Dirasakannya. Dan perubahan-perubahan. Sekarang pekerjaan mudah. Ya mudah, bahkan saya sekarang punya warung sendiri, Ditawarin, Iya. dimodalin. punya warung kopi. Istri Hafidah juga. Hafidah bisa ya kata Al-Quran lah ya. Kalau Nanti ini kemudian mah ilmu saya sama ilmu istri saya, ini yang ilmu istri saya lah. tinggal istri. Iya. Tapi tepun tendela bareng erek atau Ya alhamdulillah lah. Mungkin Kawin kapan kan? Nikah kapan? waktu ada 2 minggu yang lalu lah. Ada nggak itu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini masih belum tuntas cerita, masih belum puas dahaga. Dan tentu para pendengar juga belum puas karena episode dari mulai lulus sekolah pesantren tadi, kemudian bersih bandel, cerita pahit-pahitnya belum banyak. Akan cerita manis-manisnya waktu bandel nih. Setelah masuk cerita pahit, cerita manis karena setelah hijrah ini kan sempat ke Maluku, cerita di Maluku belum, cerita yang keluar pertama itu berapa hari? Pertama 3 hari. Sama siapa waktu itu? Pertama 3 hari sama jamaah yang dari Aceh, Dari Aceh, di mana itu? di Kemang. Kemang ini Bapak juga. Ya, Pengalaman pertama lihat dalam kondisi pengen mendandani diri, belajar, kemudian sholat, banyak orang yang takut atau aneh melihat. banyak sekali itu mah. Mungkin bahkan waktu saya pas sholat itu anak-anak kecil pada melihat saya. Bahkan waktu saya gerak 40 hari itu di Ciampea, saya lagi sholat, ada anak kecil dekat saya itu nangis, dia cerita Sionun, di sini. disangkanya Iya. dia apa ya? Bahkan anak kecil itu, tapi ada juga yang nggak semua takut lah, bahkan semua ada juga yang terkesan lah. Terus Ya. kalau sebut Dulu karena gini, begitu set
lihat penampilan beringas yang pisian dan piididen, tapi ternyata tutur kata baik, kita penuh dengan ajakan kebaikan, perilaku kita pun tidak penuh dengan kalil adab, malah penuh dengan akhlak, tuntunan yang kita temukan dalam bayan dalam Allah itu sering diamalkan. Jadi bahkan yang mungkin sama teman-teman juga saya sering mengajak lah, walaupun Dengan cara apa akan mengajak? Saya- Makanya sering ngomong, wah lu mentang-mentang udah baikan, so suci langsung Enggak. benar, sering. kalau saya ke teman-teman mungkin Gimana cara ngajak akang? saya ngajaknya pertama mungkin kalau saya ngomong agama pastilah teman-teman Alergi, cuman takut, serem takut. atau apa? Mungkin kalau ngomong agama mungkin teman-teman lu pasti buat tahu lu dulunya gimana sekarang sosokan, tapi saya mengajak teman-teman ini dengan pertama saya hikmat, bawa kopi, bawa rokok, Ya. ya bagaimana agar dia nyaman sama saya, ngobrol sama saya lah. Jadi kalau sama teman-teman ini saya mengajaknya nggak dengan ngomong agama, tapi dengan bagaimana agar supaya nyaman. Hikmah tadi. Karena Hikmah. kalau ngomong dengan agama kan takutnya hidayah itu bukan datang, takutnya kabur. Masya Allah. Makanya mungkin kalau saya mungkin tidak lupa sama komunitas lah, walaupun saya sudah kayak gini, sudah hijrah lah, tapi saya tidak lupa sama teman-teman. Bahkan saya masih nongkrong sama teman-teman. Ya. Yang mungkin kalau teman-teman nongkrong, saya nongkrong, ikut nongkrong. Mungkin paling pas saya tibanya ajan, saya sholat, saya ajak. Nah mungkin ya mungkin kalau dia nggak mau nggak apa-apa, ya paling nanti saya di masjid saya doakan. Kadang-kadang kalau teman-teman saya minum juga, saya nggak larang lah. Nggak larang lah. Ya kalau saya larang kan takutnya gimana kan. Betul. Paling Karena saya itu juga cuma- pernah dunia Sofian kan? Iya, paling saya ngingetin doa. Bahkan kalau dia nongkrong ini, kenapa sih katanya? Udah hijrah juga masih nongkrong. Ya kan walaupun saya udah hijrah, kalau saya nggak nongkrong juga kan misalkannya kayak gimana? Karena dari dari kayak gini, saya bisa begini. Mungkin kalau saya nggak nongkrong sama kalian, nggak ikut komunitas pang, saya nggak bakal kayak gini kata saya. Mungkin bahkan dari kaos, ya kan kaos dari setelan lah, saya masih suka lah pang ya kan. Nah, bahkan ada temen yang nanya sama saya, kenapa kok udah hijrah masih pakai kaos pang? Saya bilang ya walaupun saya kayak gini, yang penting kita tidak jauh dari inilah. Agama. Ya, mungkin Jadi mungkin gini pesannya Kang Pian ini, seseorang tidak usah mengubah casing. Kalau casing masih seperti ini nggak masalah, justru biarkan casing ini menjadi penarik. Pernah ingat lagi ya tadi pesan dari teman kita, sahabat kita Abdul Qadir Jalani Didu. Jadi kebaikan sesuatu aksesoris di tubuh kita, kalau kita poles dengan akhlak yang baik tetap jadi cahaya. Ya, tato itu kalau Sofian kemas tato itu untuk ibadah, bersujud, soleh, akhlak soleh, budi, dipakai untuk senantiasa memberi manfaat kepada sesama. Tato itu malah hiasan, sumber kebaikan. Makanya tadi sampai ada orang yang dia mencium-cium kata lagi itu. ya waktu di Gimana? Kebon Jeruk, itu waktu saya tidur itu Lain ngomong lain. bukan. Emang dia itu kalau di Kebon Jeruk tiap ada yang tatoan itu dia ciumin terus Sama dia. sama dia. Apa alasannya? Katanya Orang sih, geletnya. oh ini katanya kalau itu kan dia bahasa India nih, ada yang narjimin itu, dia bilang itu, oh ini bakal jadi saksi dia akhirat katanya. Subhanallah. Saya juga bingung, saya lagi tidur diciumin. Saya nanya, hampir saya mau pukul itu kan. Dan saya mau ngapain itu kata saya. Pas dia tarjim kan, ada yang bilang dari orang Indonesia juga kan. Jangan, dia bilang itu tato antum itu jadi saksi di akhirat nanti katanya. Karena apa? Tato kalau dikemas dengan akhlak baik, tatonya pun bercahaya, jadi sumber baik. Jadi penampilan tadi mau pakai pakaian pang, kan sering gini bro, suka lihat yang pakaiannya itu acak aduk.
tapi mau naik mobil Bismillah, terus Bismillah. Begitu ada yang amin, ada yang apa, dia keluarkan infak terbaiknya dengan penuh keikhlasan. Pada saat dia bertutur kata pun dijaga mulutnya, padahal penampilannya acak adut. Iya. Itu akan menghiasi buat akhlak sendiri. Ternyata soal bendera, ini soal bendera itu mau kibarin seperti apa? Kalau tiangnya sudah kuat, itu bendera nempel di tiang yang kuat. Jadi mau penampilan seperti apapun gitu kan, mau bertato mau apa, ini kesimpulan yang ada dapat, kalau siapa yang berpenampilan tapi dikemas, dibuktikan dengan akhlak dan perilaku yang baik, menolong sesama dengan keikhlasan, membantu berkata bertutur kata yang sopan santun kepada orang lain, insya Allah itu malah jadi perhiasan. Ya, so, tidak kerudung pernah ada turun dari mobil, so, tapi ya Allah pedulinya kepada sesama, pedulinya mau masuk Bismillah. Padahal secara syar'i nggak ada penampilan syar'i-syar'inya, nggak ada yang menjaga ifah, menjaga izzahnya keislaman, tapi tutur katanya dulu malah ya Allah bisa jadi ada haji pakai pakaian stylish, pakai sepatu yang spokat yang bagus keren, tapi begitu turun anak-anak yatim sudah pada abi ayah, dan itu dia itu memperlakukan si anak itu dengan anak sendiri, diciumin, padahal dia perlentek kayak artis gitu ya. Penampilan itu siapa itu orang pengusaha mata sipit, tapi kok begitu baiknya dengan sesama manusia. Ternyata penampilan yang urakan pun kalau dikemas dengan akhlak baik akan menjadi perhiasan cahaya tadi ya. Mungkin seperti itu yang mungkin Kang ingin apa, Kang Sopeng ingin berikan pelajaran kepada yang lainnya. Ya, penampilan itu nggak masalah ya. Iya, bahkan saya juga pernah lah dulu sempat putus asa masalah tato inilah. Pernah putus asa? Pernah. Jadi saya bagaimana nih tato saya ya. Pernah kadang-kadang saya sholat ini, saya tato ini sholat gimana kata saya kan, karena saya nanya-nanya ke ustadz kan, ustadz itu saya nanya tato gimana ini kan, kata saya kalau ibadah sholat gini-gini, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak kan. Nah, sebagai itu, nah yang bikin saya putus asa itu kayak gitu. Yang bilang enggak. Iya, tapi pas saya nanya ke satu ulama, saya nanya ulama, Kiai kata saya, ini masalah tato kayak gimana kata saya, sah apa enggak? Soalnya saya nanya ke ustadz, ada yang bilang enggak, ada yang sah, ada yang tidak. Nah, ulama itu bilang ke saya tidak bisa ngasih jawaban katanya, karena yang nerima sholat, ibadah kamu, amalan kamu itu bukan dari kita, bukan manusia, tapi Allah katanya. Mungkin walaupun saya bersih, badan saya bersih katanya kan, kalau terima enggaknya makan iya, nggak tahu ya, walaupun badan saya bersih, ini bersih, belum tentu ibadah saya juga diterima katanya. Nah, di situ saya semangat lagi. Nah, saya berpikir, mungkin dengan tato ini saya bisa semangat lagi. Malah dengan tato ini bisa bersemangat lagi. Rencana ke depan setelah ini mau kemana aja dan mau mendirikan apa? Mungkin dengan istri selain usaha dan ikhtiar sehari-hari mau bangun majelis atau apa? Ya, mungkin yang pertama saya ini target saya ini bagaimana teman-teman saya ini sekarang kan udah dimulai nih. Udah ada kemarin udah 3 kali pertemuan tuh. Namanya apa? Itu bukan zaman now ya. Nah itu jadi hari Selasa sama Jumat itu. Nah target saya itu di rumah di mana kan? Di halako saya di Cibungbulang, Cibatok ada ya. Cibatok. Jadi saya sambungin. Ustadznya siapa Akang? Ada Kiai Majid. Aduh ya Allah. Kiai Majid. Ya. Jadi target saya ini bagaimana teman-teman saya ini sekarang programnya itu ngajinya itu padat, jadi bagaimana dia itu tiap hari dengan agama. Nah, ya penyeimbang lah. Kalau tiap hari mereka butuh duit dan harus jalan, ya mereka malamnya minimal butuh akhirat dan harus ke masjid kan gitu, mungkin seperti itu. Yang saya inginkan kan mungkin ngaji, dia sholat, tapi kalau masih pada jalan kan maksudnya nyari uang. Memang kan ekonomi dari keuangan, dari inilah, dari apa, dari ngamen lah. Nah, ya mungkin saya alami sekarang kan, yang saya alamin ini
beda lah pas lagi kayak gini nih. Mungkin bagaimana teman-teman ini bisa jadi lebih baik lagi. Saya itu nggak mau teman-teman itu di jalan nggak mau ngamen, maunya gitu usaha lah. Kalau solusi asli sebenarnya gini, ngamen itu nggak masalah, gitu kayak gitu ya. Karena ngamen itu kan jual suara, jual kreativitas, selama skill dia itu bagus, selama cara main musiknya, dan selama mereka pun bertata sopan dengan user atau dengan para penumpang misalkan di angkot. Selama sopan, ada yang dijual lagunya itu dan tidak sampai mabok. Pada saat ngetop mereka usaha, cuman yang mereka jual adalah karya skill, ya masalah gitu. Cuman yang lagi kalau tidak sholat tidak aja, karena ngamen kan biasanya seperti itu. Alhamdulillah sekarang semenjak ada kajian-kajian itu kan, anak-anak itu kalau ngamen itu dia bawa baju koko, bawa sarung. Jadi Itu kan makanya iya. ada sesuatu yang tidak saya bisa sentuh kepada mereka, ya harus sama Sofyan. Makanya Sofyan jangan pernah tinggalkan mereka, rangkul mereka dengan cara hikmat tadi. Aduh, kata saya, ayo kita belajar bareng-bareng dengan baik lah, Iya, gitu. Tidak mengecap mereka Iya, ya. bahkan saya juga nggak maksa dia buat ayo harus hijrah, kalau nggak hijrah bahaya gini enggak lah. Nggak maksa lah, paling ayo ikut bareng-bareng kata saya. Karena juga masih dulu masa kita maksiat bareng, sekarang Ibadah bareng bisa. ya. Masa dulu selfie perbuatan buruk aja berani, Iya. sekarang selfie perbuatan baik nggak bisa. Iya. Itu kan sama-sama bagus ya kan. Iya. Bahkan teman-teman saya ini sekarang kadang-kadang pas saya nongkrong ini gimana nih, kajian harus dipadatin lagi katanya kan. Teman-teman yang Iya. ngomong. Bahkan saya bilang ya kalau bisa mah minum udah kayak obatan apa, kalau bisa pelan-pelan kita jauhin lah. Ya. Karena kalau kita masih sholat ini, tapi kalau kita masih minum, masih ngobat, masih ini, kita gak bakal istiqomah kata saya. Iya, walaupun semuanya secara Ya bertahap. kata saya Hidayah dulu lah. pelan-pelan aja kata saya. Ya kayak lagu kotak kan. Ya, gitu. Pelan-pelan. karena saya juga Masih ingat nggak lagunya? karena saya juga dulu proses lah buat Nggak Iya, semudah, nggak apa-apa. Prosesnya tetap nikmatin. Karena dalam hidup yang utama adalah prosesnya. bahkan saya ini kalau nongkrong sama teman-teman ini kan, teman-teman pada minum nih, kadang-kadang otak saya ini sering deh, pengen tuh kayak gitu kan. Cuman pas saya pikir-pikir lagi, daripada saya kabur, mendingan saya kabur. Nanti kalau dia udah beres minum, saya ke situ lagi. Ya, itu namanya hijrah. Iya. Jadi perintah untuk hijrah sendiri, apabila kamu tidak menemukan tempat atau halayak untuk kamu berbuat baik atau menghindari perbuatan buruk, maka hijrahlah kan. Ya, oleh karenanya itu maka Kang Sofyan hijrah kan. Nah, karena untuk menghindari apa-apa. Pesan yang paling mendasar dan paling konkret untuk teman-teman yang masih di jalan dan belum mau sholat, pesan untuk semua para sahabatnya tiba-tiba di mana berada dari Mas Sofyan. Coba saya aja kali Gujari aja cerita, Bayan minta ilhamnya, minta Mungkin, petunjuknya. mungkin saya Cerita tentang dia, mungkin saya mampu bicara saja ini, dulu. saya ini bukannya orang baik lah, Iya, sama-sama berbuat ya, baik lah. bukan orang pintar. Mungkin yang mendengarkan, yang melihat saya di channel ini mungkin lebih baik dari saya lah. Tapi saya ini belajar bagaimana agar bisa lebih baik lagi. Jadi makanya ayo kita belajar bersama-sama, bareng-bareng lah. Mungkin yang bisa saya sampaikan ini, jangan lupa taat kepada Allah lah, jangan jauh dari Allah lah. Ya, karena dunia ini sementara, ya akhir selama-lamanya lah. Karena kan kehidupan di dunia ini diibaratkan ini kenikmatan dunia ini cuma setetes air. Seperti jari kita dicelupkan ke dalam lautan lalu diangkat, Itulah yang datang itu itu. nikmat dunia. Nah, tapi kalau nikmat akhirat ini kan seperti kita dapat lautannya. Nah, makanya saya ini belajar bagaimana agar mendapatkan nikmat lautan. Tetesannya Iya. dihilangkan.
ya tetap kita nikmati, Nikmati. tapi tetap jangan melupakan yang Iya. sebuah lautan itu. Iya. Ada orang yang mengejar satu tetes melupakan lautan, itu orang apa kan? Apa yang mana? Ada orang Nah. mengejar nikmat yang setetes di dunia, Iya. melupakan nikmat yang lautan, itu orang apa namanya? Ngejar yang sedikit. Ngejar dunia itu ya, ngejar dunia, ngejar akhirat, kejar. Iya, masya Allah. Lautan dilupakan, yang setetes diperebutkan. Makanya, iya. Sampai ada orang yang meninggalkan sholat, ribut dengan keluarga, sampai ada anak Iya. yang jauh dari orang tua gara-gara setetes tadi. Nah, iya biasa. Itu karena tidak ada hidayah ya kan ya. Karena nggak bersyukuri lah. Ya, karena kan makanya nikmat walaupun sekecil apapun kita harus bersyukuri lah. Dan itu merasakan syukur itu pada saat 40 hari selama kemarin imanku berasa. 4 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Itu dengan kecukupan atau dengan kekurangan atau dengan apa saja? Karena syukur aja. Ya mungkin Pernah ditakutin sama orang-orang di sana, tukang warung katanya sampai nggak boleh belanja. ya dulu di waktu di sana itu kan mungkin Kalian ini bukan dulu. masih pulau lah. Masih pulau lah, di sana masih banyak hutan lah. Jadi pas saya ke warung itu kan yang pertama Lomba orang ya kan? masih pohon kelapa, terus Tapi listrik baru- masuk kan? Listrik udah masuk. listrik ada, cuman sinyal susah buat nyari alat komunikasi, susah lah. Bahkan mungkin melihat saya itu aneh lah. Jadi kalau saya lewat Si itu orang mana memang akan ada orang yang dikirain apa tuh ya, merampok. iya. Sempat ada yang ngomong gitu katanya. Gimana itu cerita yang Pas baru? saya ke warung itu, saya beli ke warung kan, yang pertama saya ke warung yang ngasih ibu Ibunya mah baik. baik, Nggak takutin. nah nggak takut lah. Pas kedua Hmm. bawa bapak, saya beli rokok, kata bapak nggak ada, padahal saya tadi itu baru dikasih sama ibu tuh, beli sama ibu. Tadi siang ibu-ibunya bilang ada dan masih. Eh, Pas sorenya belanja nggak lama. Nggak nggak lama apa-apa. sih, sekitar setengah jam lah, selang setengah jam lah. Oh. Pertama ibu, Kata bapaknya kata bapaknya nggak ada, katanya saya nggak jual, nggak Rokok? jual rokok di sini, nggak jual rokok di sini, katanya kan. Nggak ada, sana katanya kan. Nggak ada. Kamu. Wah, saya sempat emosi, cuman saya tahan lah. Saya pergilah, saya pergi ke warung lain lah. Pas saya ngopi sama jamaah ke situ kan, pas saya ngopi minta maaf, kirain saya bukan jamaah katanya, kirain saya itu orang jahat katanya. Ya mungkin di sana masih inilah, Masih masih, sangat, ya. masih angker meren, disangkanya orang ini pasti jahat. Mungkin kalau di sana itu nggak ada lah, yang orang tato itu nggak ada, cuman nggak kelihatan lah di sana itu. Mungkin lihat-lihat kayak saya, kayak Bayu dulu itu kan, saya ke Maluku itu sama Bayu tuh, apalagi Bayu kan orangnya besar gede itu kan. Waktu saya jauh lah aja tuh ya, yang jauh lah itu kan keliling itu, pas assalamualaikum itu langsung tutup pintunya, itu takut. Takut masuk, takut dirampok. Iya, Takut takut kenapa-napa kali. Ya Allah. Tapi nggak putus asa, nggak marah, nggak putus asa, nggak tersinggung. Enggak, alhamdulillah. Mungkin paling saya itu mungkin memang ini saya lah, Kesalahan kesalahan saya lah. Nah terus si abah tadi yang tidak ngasih takut karena dikira sopian rampok, akhirnya mau sholat juga, mau berjamaah juga. Ya, alhamdulillah, jadi dia itu mau ke masjid. Sholat. Pengalaman iman yang paling indah di mana kan waktu itu? Pengalaman misal kayak ada teman masuk masjid itu masih sampai kotor, nggak terurus, akhirnya dihidupkan oleh mereka. Di mana, pernah nggak punya pengalaman iman? Saya iman itu waktu di Maluku itu kan, waktu di Maluku itu saya 3 hari. Nah waktu 3 hari itu masjid sepi itu masjid. Sepi. Maksudnya di tengah-tengah kota atau di tengah-tengah leweng gitu? Kalau di sana kan jadi bukan, nggak ada kota di sana itu. Maksudnya di tengah-tengah kampung apa? Di kampung lah, di kampung. Sansor mulai iman ya? Kansro, ya mesti dia sepi itu kan. Nah jadi ada satu orang itu, dia nangis kan Di di masjid itu. Tiap itu waktu saya bulan puasa itu terawih itu ada berapa ya, 7 orang, 6 orang, bahkan sholat Jumat itu kita kan sholat Jumat itu minimal 40 orang ya. Itu nggak nyampe itu 40 orang sholat Jumat di situ. Nah jadi alhamdulillah pas
ini saya ajak ke sana, alhamdulillah penuh itu masjid. Selama berapa hari memenuhi 1 minggu di situ. di situ ya? Ya, Cara Sofyan mengajak seperti apa? ya kalau saya sih mengajak dia itu saya cerita-cerita masa lalu saya lah. Bahkan dia itu bilang, bisa sampai kayak gini gimana? Saya cerita. Bahkan anak-anak kuliah di sana itu kan yang nggak pernah sholat jadi sholat. Ya cerita-cerita lah masa lalu saya kayak gimana. Jadi ya mungkin saya juga masih sharing lah, cerita-cerita sama dia. Ya, jadi alhamdulillah di sana juga saya bisa belajar iman lah. Nah, ya. Nah, Dia menguatkan keimanan. iya. Karena kan dikeluarkan dari rumah sengaja kita untuk memantapkan iman Iya. supaya tidak lupa kembali pulang. Iya. Nah, saya belum nanyain tuh yang asbab masuk sel itu apa? Sempat saya itu kan apa? Pertama ganja narkoba. Ketemu sebagai pemakai atau sebagai apa? Dulu penjual Pengedar? masih paketan-paketan kecil lah. Yang kedua itu sabu-sabu. Ngedar juga, Ya, mantan pengedar juga ternyata. kan saya itu habis rumah saya digade sekarang. Dulu buat main jaksa. Mungkin kalau saya dulu nggak gade rumah, mungkin saya masih dalam sekarang. Belum keluar lah. Pertama ganja itu habis 20 juta itu main jaksa. Dulu Tangan lah. yang terakhir ini Kemarin sabu ini saya kan 7 tahun tuh. harusnya Harusnya 7 tahun saya main 140 juta itu 3 orang, jadi 1,5 tahun. Itu dibayarin sama kita patungan bertiga. 140 juta. Iya, patungan itu. Satu orang pokoknya habis 70 juta lah satu orang. Itu saya gade rumah orang tua saya. Digadain. Ya mungkin kalau saya nggak main jaksa, Sekarang masih di dalam. masih dalam lah. Dan belum tentu sudah keluar juga. Iya mungkin keluar itu 2022 lah kalau kayak nggak gini lah. Kalau nggak main jaksa ini, kalau nggak pakai uang lah. Pesan buat para jaksa ya, mas pakai uang dibeli gimana? Ya kalau saya sih buat jaksa, buat hakim, mendingan adil lah. Mungkin nanti di sini kita bisa senang-senang dengan uang itu, mungkin nanti di akhirat. Takutnya di akhirat lah yang balasnya lebih kejam lah. Kita ketahuan di Sogo ketahuan paling 2 tahun 3 tahun, tapi kalau di akhirat kan kita beribu-ribu tahun. Benar. Luar biasa ya Kang Sofyan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pengalaman demi pengalaman, langkah demi langkah, kisah demi kisah dari seluruh yang bisa kita ambil. Ya banyak ya cerita tentang bagaimana manusia terbiasa memandang casing dan memandang penampilan. Yang kedua, suka segera menyimpulkan kepada sesuatu yang dilihat, kesan pertama itu manusia. Dan yang ketiga, melupakan yang luas lautan tadi, mengejar kenikmatan yang status. Dan yang paling penting juga mungkin para pelaku hukum atau para semuanya yang ya termasuk kita ini rohim, kita itu pemimpinnya, dan kita akan ditanyai bagaimana nanti di akhirat tentang kemampuan kita untuk memimpin. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'iyatihi. Dan Kang Sofyan doakan oleh kita semuanya, kita juga mengharap doa yang baik dari beliau, karena ke depan beliau tetap akan dalam kondisi mengais atau mengumpulkan kembali teman-teman lamanya untuk dibawa sedikit demi sedikit mengalami, merasakan lezatnya iman dan lezatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam istiqomah buat Kang Sofyan, tetap dalam kondisi bertahan dan tetap dalam kondisi barisan orang-orang soleh. Meski kita belum setaraf dengan orang soleh, minimal berada di barisannya, jangan sampai terlepas. Ajak mereka dengan penuh hikmat, ajak mereka dengan penuh santun, biarkan ini tetap seperti ini, penampilan seperti ini, tapi insya Allah kalau hal tidak berlaku, akal kita mengemasnya dengan baik, maka semua yang ada dalam diri kita menjadi cahaya. Itu pesan yang tersirat daripada obrolan kita kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kali di episode dan di obrolan-obrolan yang jauh lebih
mengiktibar. Iktibar itu adalah memberikan pelajaran kepada kita. Salam Iktibar TV, salam 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.